Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Di film, kalau ada adegan kekerasan, kita tahu ya itu pasti palsu. Darahnya sirup, pistolnya juga properti tuh. Tapi gimana kalau itu terjadi secara live di televisi nasional coba? Gimana kalau darahnya itu nyata dan kematiannya juga nyata, serta disaksikan oleh jutaan pasang mata secara bersamaan? Hari ini kita bakal ngebuka kembali arsip paling gelap dari sebuah kotak ajaib yang kita sebut sebagai televisi. Momen-momen di mana realita tuh jauh lebih brutal dan juga lebih menakutkan daripada fiksi manapun. Mau tahu ada apa saja? Hai, gue Andre. Hai, aku Cini. Yuk kita bahas. Tabrakan helikopter berita. Peristiwa kali ini disebut-sebut sebagai salah satu momen tergelap dalam sejarah siaran televisi Amerika ya teman-teman. Tanggal 27 Juli tahun 2007, penonton yang lagi melihat kejar-kejaran polisi dengan sebuah truk putih dibuat bingung tuh karena siarannya tiba-tiba aja kepotong. Awalnya semua berjalan biasa aja. Si pelaku nabrak mobil polisi, lalu ya kabur gitu ya. Helikopter dari beberapa stasiun berita pun seperti biasanya, langsung diminta untuk ikut meliput secara live. Ratusan ribu orang menonton karena ya jarang-jarang kan ada beginian. Polisi pun sebenarnya udah nyiapin jebakan paku untuk ngestopin truk itu, sampai akhirnya berhasil dan juga truk pun berhenti. Nah yang jadi masalah, ada 2 helikopter berita dari stasiun TV saingan yang lagi terbang sembari meliput gitu ya. Saking fokusnya pengen dapat angle berita terbaik dan kabarnya pilot di zaman itu juga sambil ngasih laporan, mereka nggak sadar terbang terlalu deket sampai akhirnya tabrakanlah di udara. Keempat jurnalis dan juga pilot di dalam kedua helikopter itu tewas seketika dan ironisnya mereka sendirilah yang akhirnya jadi berita utamanya. Now he's in another vehicle. Okay. All right, they're doors closing open, in. please. Looks Okay. like they've. Oh, jeez. What? Kecelakaan kereta Hoboken. Tanggal 29 September tahun 2016 atau lebih tepatnya sekitar jam 7 pagi dan waktu stasiun Hoboken tuh lagi rame-ramenya, terjadi sesuatu yang sangat mengerikan teman-teman. Menjelang pukul 8.45 pagi saat kereta itu tuh sampai di stasiun terakhir, kereta yang seharusnya melambat tidak pernah ngerem. Dalam hitungan detik, kereta itu nabrak pembatas peron sampai menghancurkan sebagian atap stasiunnya. Dalam beberapa detik, tempat itu berubah menjadi zona bencana. Akibatnya apa? Lebih dari 100 orang terluka dan 1 nyawa melayang. Tapi ada hal yang bikin banyak orang tuh merinding karena 1 hari sebelum kecelakaan itu, atau tepatnya pada tanggal 28 September jam 6 sore, stasiun TV lokal WKTV tiba-tiba menayangkan siaran aneh. Sebuah peringatan nasional berisi pesan darurat tiba-tiba aja muncul tuh waktu nayangin siaran berita yang lainnya. Kalau coba gue terjemahin nih, ya tulisannya kira-kira kayak begini nih. Otoritas sipil telah mengeluarkan peringatan bahan berbahaya untuk tanggal 29 September. Anda bisa, Anda harus naik kereta. Apakah ini cuma kebetulan? Atau sebenarnya peringatan beneran tuh teman-teman? Soalnya bener-bener besoknya terjadi kecelakaan yang melibatkan kereta itu kan? Dari situ, WKTV pun juga mencoba buat kasih klarifikasi. Setelah mereka cross-check sama FEMA atau Badan Manajemen Darurat Federal Amerika Serikat, ternyata pesan itu tuh bukan dari mereka. Jadi kemungkinan besar siaran langsung televisinya tuh dihack sama orang lain teman-teman. Nah kalau kayak begini makin gila lagi kan teorinya. Apa berarti ini bukan kecelakaan murni tapi sudah direncanakan dong? Namun sayangnya sampai hari ini nggak pernah ditemukan siapakah pelakunya. Dirampok live. Kalian pikir jadi reporter itu selalu aman? Bayangin ya, kamu lagi siaran live diliatin orang senegara, tahu-taunya jadi korban begal. Itulah yang dialami Bruna Macedo, seorang reporter CNN Brazil yang siarannya berubah dari laporan cuaca jadi rekaman kejahatan langsung secara live. Dia yang lagi serius laporan soal level sungai yang naik ini, tanpa sadar di kejauhan itu ada cowok creepy ngeliatin dia dari jembatan di belakang. Dan beneran dong, cowok itu dengan santai nyamperin Bruna pas dia tuh lagi siaran. Di luar kamera, si cowok ngeluarin pisau dan juga maksa Bruna nyerahin handphonenya. Dia akhirnya kabur bawa 2 handphone, sementara rekan beritanya di studio cuma bisa melongo kaget live di TV. Dan begitu mereka tahu yang sebenarnya, kamera pun langsung diputus. Ya untungnya sih Bruna selamat dan tidak mengalami luka apapun ya teman-teman. Apa mulai sekarang tiap reporter harus dijaga sama bodyguard ya?
Helikopter lepas kendali. Tanggal 22 September tahun 2004, langit Brooklyn dipenuhi sama suara sirene dan juga kamera berita. Tapi siang itu, salah satu kru pembawa berita yang justru menjadi berita utamanya. Kalian bayangin deh, helikopter milik WNBC yang lagi ngeliput kasusnya tuh tiba-tiba aja kehilangan kendali di udara. Asap keluar dari baling-baling belakang dan juga dalam hitungan detik, helikopter itu mulai berputar tuh sebelum akhirnya nabrak bagian atas gedung apartemen. Semua orang cuma bisa ngelihat dan juga dibuat shock berat ya. Soalnya ini terekam live TV teman-teman. Kalau ngelihat kecelakaan yang separah ini, wajar kan kalau semua orang tuh mikir nggak ada yang selamat dari kecelakaan tersebut. Tapi disinilah mukjizat terjadi. Reporter Andrew Torres, pilot Russ Mowry, dan juga seorang trainee bernama Hassan Tan nyatanya berhasil keluar dari reruntuhan secara hidup-hidup. Rudal Hawaii. Warga Hawaii sempat dibuat panik karena di handphone dan juga TV mereka ada muncul peringatan darurat seperti ini. Tulisannya, Ballistic Missile Threat Inbound to Hawaii. Seek immediate shelter. This is not a drill. Ya, mungkin kalau aku bahasa Indonesiain jadi begini. Ancaman misil balistik menuju Hawaii. Segera cari tempat perlindungan. Ini bukan latihan. Ini beneran terjadi di tanggal 13 Januari 2018 ya. Jelas orang yang baca pasti panik lah ya. Bahkan ada yang sampai berlindung ke selokan coba. Namun tahu nggak apa yang terjadi sebenarnya? Ini semua terjadi gara-gara satu pegawai di Badan Manajemen Darurat Hawaii salah pencet tombol pas lagi ganti shift. Dan yang paling parah butuh 38 menit penuh teror sebelum pemerintah akhirnya ngirim notifikasi relat yang bilang, "Sorry guys, alarm palsu." Bayangin, 38 menit hidup dalam kepanikan total gara-gara satu salah klik ya teman-teman. Gejala awal stroke. The Tulsa Air and Space Museum is hosting a launch today at the event. The event features live. I'm sorry, something is going on with me this morning, and I apologize to everybody. Let's just go ahead and send it on over to meteorologist Annie Brown. Kalian mungkin bakal berpikir tuh kalau siaran berita kali ini kelihatannya normal-normal aja kan? Pembawa beritanya cuma keserimpet ngomong yang akhirnya dia coba handle lah situasinya supaya tetap smooth ya. Makanya dia minta maaf lah tuh kepada penonton sebelum siarannya diputus teman-teman. Cuma yang banyak dari kalian nggak tahu kalau ini sebenarnya adalah gejala awal dari sebuah stroke. Iya, waktu siarannya itu diputus, tim di studio langsung sadar ada yang salah. Mereka cepat-cepat motong siaran dan juga nelpon 911 teman-teman. Dan waktu dibawa ke rumah sakit, dokter bilang kalau dia tuh ngalamin gejala awal stroke. Untungnya dia dapat pertolongan tepat waktu. Ya sekarang sih dia udah pulih tuh teman-teman dan juga nyoba bagiin pengalamannya buat ngingetin kepada semua orang kalau kalian tiba-tiba ngerasa pusing, susah bicara, atau salah satu sisi tubuh kalian tuh mati rasa, jangan pernah tunggu ya. Langsung cari bantuan teman-teman. Kadang kita pengen kelihatan kuat, tapi minta bantuan bukan tanda lemah kok. Karena itu justru bisa menyelamatkan nyawa kalian. Oke? I'm sorry, something is going on with me this morning, and I apologize to everybody. Let's just go ahead and send it on over to meteorologist Annie Brown. Nyaris tertabrak. Jadi reporter tuh nggak mudah loh, bahkan nyawa tuh kadang jadi taruhannya. Itulah yang hampir terjadi kepada Alex Savage waktu lagi siaran langsung di jalanan San Francisco. Jadi waktu dia bawain berita tanpa sadar, ada mobil yang tiba-tiba lost control aja ya teman-teman. Penonton di rumah auto teriak ngeri lah karena di layar kelihatan jelas ada mobil putih yang meluncur kencang tepat ke punggungnya si Alex. Untungnya sang kameramen punya refleks dewa ya. 1 detik sebelum terlambat dia teriak, "Awas!" Alex dan dirinya pun langsung lompat. Mobil itu nabrak dan ngancurin kamera mereka, namun ajaibnya keduanya selamat tanpa lecet dan cuma shock berat. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.